Kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat. Jadi sholat berkemungkinan sah kalau syarat-syaratnya ini sudah dipenuhi terlebih dahulu. Karena syarat itu adalah, kalau syarat sholat berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita memulai sholat. Itu namanya syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaraitu sholati. Wasaraitu sholati qabla duhuli fiha satu asya'a. Jadi kita akan ngaji tentang syarat-syaratnya sholat sesuai keterangan yang terdapat dalam kitab Takrib atau Fathul Qorib. Di situ disebutkan bahwa syarat sahnya sholat itu ada 5 macam. Yang pertama, toharatul a'dha'i minal hadasi wan najisi. Suci anggota badan dari hadas maupun najis. Itu syarat sholat yang pertama. Jadi orang kalau mau sholat, itu perhatikan anggota badannya. Badannya itu sudah suci dari hadas dan najis apa belum? Lah suci dari hadas itu ada 2 macam. Suci dari hadas kecil berarti harus dengan wudhu, dan suci dari hadas besar berarti harus dengan mandi wajib. Lah untuk bisa suci dari hadas kecil itu berarti kita harus sudah bisa atau sudah tahu tentang ilmunya wudhu. Untuk suci dari hadas besar berarti kita harus sudah tahu tentang ilmunya mandi wajib. Bisa suci dari najis berarti kita sudah tahu macam-macam najis dan cara untuk menghilanginya. Nah semua itu alat yang untuk bersuci itu dengan air. Nah kita sudah paham belum dengan semua itu? Dengan macam-macam air, kemudian macam-macam najis dan cara menghilanginya, cara berwudu, cara mandi wajib. Semua itu kita paham belum? Kalau belum paham, ya pahami terlebih dahulu. Selagi masih ada waktu, ada kesempatan, agar sholat kita ini nanti bisa sah. Ini baru satu syarat sholat yang pertama. Syarat sahnya sholat yang pertama itu harus suci anggota badannya dari hadas maupun najis. Sekali lagi, kalau hadas itu ada 2 macam. Hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil berarti harus berwudu, hadas besar berarti harus mandi wajib. Itu syarat sholat yang pertama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pernah bersabda, la tuqbalu sholatun bighairi tuhurin. Al-hadits rawahu Muslim. Sholat tidak akan diterima kecuali dalam keadaan suci. Nah, jadi kalau kita sholat tapi enggak paham atau enggak peduli dengan masalah kesucian, baik dari masalah hadas maupun masalah najis, ya berkemungkinan sholatnya itu tidak sah, mungkin juga tidak diterima. Nah, itu syarat sholat yang pertama. Jadi pahamilah itu. Kemudian syarat sholat yang kedua, wasyatrul aurati bilibasin tahiri. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Jadi menutup aurat itu wajib ketika kita mau mengerjakan sholat. Dan wajibnya menutup aurat itu harus dengan pakaian yang suci. Kalau pakaian itu bisa dinamakan tidak suci kalau terkena najis.
Berarti kita harus tahu, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, kita harus tahu macam-macam najis, agar kita tahu bahwa pakaian kita itu terkena najis atau tidak. Nah, setelah kita tahu kalau misalnya pas pakaian yang kita gunakan itu terkena najis, berarti kita ya harus tahu bagaimana cara mensucikan pakaian yang terkena najis. Otomatis kita ya harus tahu cara mensucinya agar hasil dari cucian kita itu bisa suci dan bisa untuk menutup aurat dan dipakai ketika mau sholat. Nah, jadi syarat sholat yang kedua ini kita harus menutup aurat ketika sholat. Lah menutupnya aurat itu harus dengan pakaian yang suci. Jadi kalau misalnya pakaian yang kita pakai dari salah satu saja, misalnya pakaian yang bawah atau yang atas atau sajadahnya atau kopiahnya kalau pria, ada yang tidak suci, maka itu bisa mempengaruhi sholatnya. Itu syarat sholat yang kedua. Syarat sahnya sholat yang ketiga, wal wukufu ala makanin tahirin. Berdirinya untuk sholat itu di tempat yang suci. Lah tempat sholat bisa suci kalau misalnya pernah terkena najis, itu ya harus disuceni. Tempat sholatnya harus disucikan. Lah mensucikan tempat sholat yang pernah terkena najis itu lebih susah daripada mencuci pakaian yang terkena najis. Kalau mencuci pakaian yang terkena najis itu tinggal nyuci, itu enak. Barangnya yang terkena najis dicuci di sungai atau di mana itu mudah. Tapi kalau tempat sholat terkena najis, itu nggak bisa tempat sholatnya kita bawa untuk dicuci, nggak bisa. Kalau di lantai misalnya, tapi kalau di sajadah ya bisa. Nah, cara mensucikan tempat sholat yang lantai maksudnya. Kalau sajadahnya kita anggap itu sebagai kain, sama dengan mencuci pakaian tadi. Tapi kalau yang terkena najis itu tempatnya, tempat kita berdiri untuk sholat, lantainya misalnya, itu terkena najis, maka kita harus paham cara menghilangkan najis. Najis yang kelihatan masih berbentuk, najisnya itu kita hilangkan dulu, caranya itu kalau di lantai. Warna najis, rupanya itu kita buang dengan cara mengerik, mengerok, atau mengelap. Yang penting nanti baunya hilang, rasanya hilang, rupanya hilang. Dan najis itu namanya najis mutawasitoh ainiyah. Najis yang masih kelihatan rupanya kita buang dulu sampai hilang baunya, hilang rasanya, hilang bentuknya. Nah, kalau sudah, maka najis itu berubah menjadi najis mutawasitoh hukmiyah. Tinggal hukumnya saja najis, najisnya sudah tidak ada lagi. Nah, cara mensucikannya cukup diciprati air sampai basah. Nah, nanti kalau kering itu menjadi suci, bisa untuk sholat lagi tempatnya. Nah, ini jadi syarat yang ketiga itu berdiri di tempat yang suci. Jelas suci dari najis maksudnya. Jadi ketiga-tiganya dari 5 syaratnya sholat ini semuanya berhubungan dengan kesucian. Yang pertama tadi suci dari hadas kecil maupun besar. Tentu dari berhubungan dengan wudhu, juga mandi wajib. Yang kedua, pakaiannya harus suci. Otomatis kalau najis ya harus dicuci, disucikan. Kemudian yang ketiga, berdiri di tempat yang suci juga. Itu pun harus, kalau misalnya ada najis, harus disucikan dulu. Dan alat untuk semua itu, baik mensucikan dari najis, untuk berwudu, maupun untuk mandi wajib, semuanya kita menggunakan air. Makanya kalau kita belajar masalah sholat, disebutkan itu
terlebih dahulu harus belajar tentang toharoh. Karena bersuci ini adalah sebagian besar dari syaratnya sholat. Karena Nabi pernah bersabda, miftahul jannati as-sholatu, miftahul sholati at-tuhuru. Al-hadis rawahu at-Tirmizi. Kuncinya surga itu sholat, kuncinya sholat itu bersuci atau toharoh. Makanya harus kita perhatikan masalah bersuci. Makanya bersuci itu adalah sebagian besar dari syaratnya sholat. Karena diibaratkan kuncinya sholat itu adalah bersuci. Jadi kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing. Paham belum masalah ini? Masalah mandi wajib, masalah wudu, masalah najis, dan masalah air, karena air yang digunakan untuk mensucikan itu semua. Jadi ini harus dipahami. Setelah paham baru kita sudah bisa untuk mengerjakan sholat. Ini syarat sholat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang semuanya itu berhubungan dengan kesucian. Adapun syarat sahnya sholat yang keempat adalah wal ilmu bituhulil wakti, mengetahui tentang masuknya, tentang telah masuknya waktu sholat. Jadi kalau misalnya kita mau sholat, kita harus yakin bahwa waktunya sholat itu telah datang. Kalau sekarang sih agak mudah karena ada jam, ada suara adzan di mana-mana. Kalau misalnya nggak ada, kalau zaman dulu bisa dengan matahari, dengan sinar matahari. Yang jelas kita harus yakin bahwa waktu sholat itu telah tiba, telah masuk, dan kita baru boleh mengerjakan sholat. Tentu dengan syarat yang telah dipenuhi syarat-syarat sebelumnya, yaitu suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Kemudian waktunya telah masuk, baru kita boleh berniat mau mengerjakan sholat. Belum niat sholat, belum niat akan mengerjakan sholat. Kemudian syarat yang terakhir, yang kelima menurut kitab Fathul Qorib, yaitu wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Jadi setelah suci anggota atau suci badan, suci pakaian, suci tempat, kemudian waktu sholat sudah tiba, kemudian berdirilah menghadap kiblat, siap untuk mengerjakan sholat. Nah, sebelum kita sholat, sekali lagi syarat-syaratnya sholat harus diperhatikan. Kalau sudah terpenuhi, itu kita baru boleh mengerjakan sholat. Nah, kalau kita mengerti tentang pentingnya syarat, insya Allah ini bisa cepat paham bahwa syarat itu harus dipenuhi sebelum kita melakukan sesuatu yang disyaratkan. Jadi syarat sholat ada berapa? Ada 5. 3 diantara syarat sholat yang jumlahnya 5 itu berhubungan dengan toharoh atau kesucian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.